Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Frinda dengan NIM 24042176. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan ekonomi negara. Yang pertama, materi tentang konsep kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah alat pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Jadi, kebijakan ekonomi negara dapat dipahami sebagai keseluruhan tindakan, regulasi, dan instrumen yang dilakukan oleh pemerintahan atau otoritas publik untuk mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam suatu negara agar dapat tercapai tujuan ekonomi nasional. Yang kedua, tujuan kebijakan ekonomi. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekonomi meningkat. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi agar tetap stabil. Yang ketiga, mencapai pemerataan atau keadilan sosial ekonomi. Yang keempat, melindungi industri dalam negeri. Yang kelima, mendorong daya saing agar produk domestik tetap kompetitif di kancah global. Selanjutnya, materi tentang jenis-jenis kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan negara. Contohnya, pemerintah menaikkan belanja infrastruktur. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang digunakan. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menekankan inflasi. Yang ketiga, kebijakan struktural. Kebijakan struktural adalah langkah-langkah strategi pemerintahan untuk memperbaiki dan memperkuat dasar perekonomian. Contohnya, reformasi, regulasi, birokrasi untuk mempermudah investasi. Yang keempat, kebijakan industrial. Kebijakan industrial ini kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, penanaman modal, dan baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, pemberian insentif pajak untuk investor. Materi selanjutnya tentang kinerja ekonomi publik. Definisi kinerja ekonomi publik adalah seberapa baik pemerintahan dalam menjalankan pengelolaan perekonomian nasional demi kepentingan masyarakat. Komponen utamanya seperti pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,0 sampai 5,2% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, tingkat kemiskinan yang menurun meskipun masih ada kesenjangan. Yang ketiga, inflasi yang relatif stabil dikendalikan oleh kebijakan fiskal. Yang keempat, akses layanan publik meningkat terutama melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, pembangunan infrastruktur nasional seperti tol, pelabuhan, dan bandara. Materi selanjutnya tentang skala prioritas kebijakan ekonomi. Yang pertama, parameter prioritasnya. Yang pertama, tingkat kegawatan dari besarnya dampak negatif bila KEN tersebut ditunda. Yang kedua, tingkat kemendesakan kebutuhan suatu KEN untuk mengatasi masalah perekonomian nasional. Yang ketiga, perkembangan dampak negatif dari suatu masalah bila ada KEN yang disusun pemerintah untuk mengatasinya. Yang keempat, penetapan kondisi dan kriteria kegiatan prioritas agar tujuan diinginkan dapat tercapai. Yang kelima, realistis, terukur, dan transparan. Materi selanjutnya tentang kondisi dan kriteria prioritas. Kondisi dan kriteria prioritas dalam proses kebijakan ekonomi negara Indonesia umumnya didasari pada beberapa faktor penting. Yang pertama, kondisi lingkungan, global, domestik, dan yang memberikan tekanan seperti ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta perlambatan perdagangan. Yang kedua, kesiapan dan kepastian pelaksanaan kebijakan termasuk dukungan infrastruktur SDM untuk menjamin efektivitas program. Yang ketiga, kebutuhan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Yang keempat, pemerataan dan penyerapan tenaga kerja termasuk pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas SDM. Yang terakhir, tantangan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, koordinasi antar lembaga yang masih lemah karena kurangnya kerjasama. Yang kedua, keterbatasan sumber daya yang masih membuat kebijakan sulit dijalankan. Yang ketiga, birokrasi
yang rumit dan lambat. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang kelima, perubahan situasi sosial dan ekonomi yang cepat. Dari materi tersebut dapat disimpulkan, kebijakan ekonomi menjadi alat utama pemerintahan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi ini dan kinerja ekonomi publik berkaitan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan ekonomi yang tepat dan pelaksanaan yang efektif, pemerintah dapat menciptakan perekonomian yang kuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.